Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Susana Dortia Leka, kelas Farmasi C, NIM 204111093. Di sini saya akan membahas materi tentang titrasi asidimetri. Pengertian titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri berasal dari kata asidi atau kita kenal dengan asam. Hal itu berarti bahwa titrasi asidimetri merupakan teknik analisis volumetri titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Karena itu, titrasi asam basa tentunya larutan analit yang akan diuji bersifat sebaliknya, yakni bersifat basa sehingga akan terjadi sesuatu reaksi penetralan dalam proses titrasi itu sendiri. Tujuannya untuk melakukan pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Prinsip kerja asidimetri. Penetapan kadar asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator phenylephthalate di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening ke merah muda. Prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Saat penetrasi titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Saat yang dititrasi titran ditempatkan pada wadah atau gelas kimia atau biasa disebut juga Erlenmeyer, ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator phenylephthalate. Rangkai alat titrasi dengan baik, buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Atur titrat yang keluar dari buret atau titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi, dan hentikan titrasi. Salah satu penentuan kadar suatu zat yang menggunakan titrasi asidimetri. Sebelum itu pasti ada tujuan untuk menentukan penentuan kadar suatu zat. Tujuannya yang pertama dapat mengetahui cara membuat larutan standar HCl 0,1N. Yang kedua, dapat mengetahui standarisasi larutan HCl. Yang ketiga, dapat mengetahui prosedur standarisasi. Yang keempat, dapat mengetahui kadar NaOH yang diperoleh dari proses titrasi. Alat yang pertama, kaca arloji. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, botol timbang. Yang keempat, labu ukur 100 ml. Yang kelima, labu ukur 250 ml. Yang keenam, Erlenmeyer 250 ml. Yang ketujuh, corong. Yang kedelapan, batang pengaduk. Yang kesembilan, pipet gondok. Yang ke-10, pipet tetes. Yang ke-11, buret 50 ml. Yang ke-11, statif dan klem. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang pertama, HCl pekat. Yang kedua, Aquades. Yang ketiga, NH2B 40710H2O. Yang keempat, indikator MM. Yang kelima, NaOH. Prosedur kerja atau cara kerja. Yang pertama, membuat larutan standar HCl. Pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas, tutup botol dan homogenkan. Yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Ya, pipet
25 ml larutkan borak ke dalam air mengalir. Tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Ditimbang 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu takar 100 ml. Di pipet 10 ml larutan NaOH ke dalam air mengalir, tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Adapun pembahasan dalam laporan praktikum asidimetri ini adalah sebagai berikut. Pada percobaan asidimetri ini digunakan borak NH2B40710H2O 0,1 N sebagai larutan standar primer, HCl sebagai larutan standar sekunder, dan metil merah sebagai indikator. Sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa basa kuat, yaitu natrium hidroksida atau soda kaustik NaOH. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl dengan cara memipet larutan HCl pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250. Larutan HCl pekat yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar HCl, juga dilakukan pembuatan larutan standar borak yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi. Larutan borak yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam air mengalir. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Volume rata-rata HCl diperoleh sebanyak 13,41 ml. Dari proses standarisasi HCl, maka diperoleh normalitas HCl dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10⁴ N. Maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Reaksi dari proses standarisasi HCl dengan boraks Na2B40710H2O tambah 2HCl menghasilkan 4H3BO3 tambah N2NaCl tambah 5H2O. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH sebanyak 0,01 gram. Kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam air mengalir sebagai titran. Kemudian ditambahkan indikator metil merah. HCl dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong kaca. Agar larutan HCl tidak tumpah, perhitungan kadar dapat menggunakan rumus persen B per VL. Sampel sama dengan N kali BM kali 110 per 100 kali 100%. Dari perhitungan diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Reaksi dari proses titrasi asidimetri ini adalah NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Reaksi metil merah ketika ditambahkan ke dalam NaOH menghasilkan NaOH tambah C15H15N302 menghasilkan C15H14N302 tambah H2O dan tambah juga Na. Kesimpulan yang pertama, pembuatan larutan standar HCl dilakukan dengan cara HCl pekat. Larutan HCl yang sudah diencerkan dilakukan standarisasi.
terlebih dahulu dengan larutan standar primer boraks agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Yang kedua, dari proses standarisasi HCl dengan larutan boraks diperoleh normalitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4. Yang ketiga, dari percobaan titrasi asidimetri diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Sekian.